Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nela Yuliarni dengan NIM D1041910115. Saya adalah mahasiswi Teknik Informatika Universitas Tanjung Pura, Pontianak. Di video kali ini saya buat untuk memenuhi nilai ujian tengah semester dan ujian akhir semester Matematika Diskrit. Pada video ini saya akan membahas tentang permutasi dan kombinasi, di mana mengenalkan sedikit apa itu permutasi dan kombinasi, kemudian contoh kasus yang bisa diselesaikan dengan permutasi dan kombinasi, dan bagaimana implementasinya dalam salah satu bahasa pemrograman. Baiklah, langsung saja kita ke videonya. Baiklah, bab yang kita bahas mengenai kombinatorial, yang dimana dalam kombinatorial ini ada permutasi dan kombinasi. Jadi, kita sebelum itu harus tahu apa itu kombinatorial. Jadi, definisi dari kombinatorial adalah kombinatorial merupakan cabang matematika yang mempelajari tentang menghitung jumlah, penyusun objek-objek tanpa harus mencacah atau menghitung untuk setiap kemungkinan jawaban. Jadi, kombinatorial ini lebih efektif digunakan untuk penghitungan yang lebih kompleks atau data yang lebih banyak karena dia tidak menghitung setiap kemungkinan jawaban yang akan didapat. Jadi dia tidak menghitung secara satu persatu. Kaidah dasar dalam menghitung pada kombinatorial itu ada dua. Yang pertama adalah kaidah perkalian, di mana bila percobaan satu mempunyai P hasil percobaan yang mungkin terjadi, kemudian P2 atau percobaan kedua mempunyai Q hasil percobaan yang mungkin terjadi, maka P terdapat P dikali Q hasil percobaan. Kemudian kaidah yang kedua yaitu tentang kaidah penjumlahan, di mana bila percobaan satu mempunyai P hasil percobaan yang mungkin terjadi atau percobaan kedua mempunyai Q hasil percobaan yang mungkin terjadi, maka terdapat P ditambah Q hasil percobaan. Selanjutnya dari kaidah dasar tadi, itu ada pengeluasan dari kaidah-kaidah dasar yang tadi. Maksudnya itu, misalnya ada N percobaan, masing-masing dengan PI hasil percobaan yang mungkin terjadi. Untuk kaidah perkalian, itu jadi P1 dikali P2 dikali P3 dikali P4 sampai Pn hasil percobaan yang mungkin terjadi. Untuk yang kaidah penjumlahan juga sama, P1 ditambah P2 sampai Pn hasil percobaan yang mungkin terjadi. Pada video kali ini kita akan lebih fokus pada 4 materi yang akan kita perkenalkan. Yang pertama adalah permutasi, yang kedua adalah kombinasi, yang ketiga studi kasus dan penyelesaiannya, ini secara hitung-hitungan manual, maksudnya secara tulis tangan. Kemudian ada implementasi dalam bahasa pemrograman. Di sini saya akan menggunakan bahasa pemrograman, yaitu bahasa pemrograman Python. Jadi sebelum itu kita masuk ke apa sih itu permutasi. Jadi ini bab tentang permutasi. Jadi apa sih permutasi? Jadi definisi dari permutasi adalah jumlah urutan berbeda dari pengaturan beberapa objek. Permutasi merupakan bentuk khusus dari aplikasi pada kaidah perkalian. Pada permutasi, kita kenal itu ada bentuk umumnya. Jadi bentuk umum dari permutasi adalah seperti ini. P n, R sama dengan n faktorial dibagi n dikurang R faktorial. Untuk itu ada keterangannya di mana P n, R itu dibaca permutasi R objek dari n objek yang ada. N di sini adalah banyaknya objek keseluruhan dan R adalah banyaknya objek yang diamati atau diberi perlakuan. Jadi objek yang ingin kita ambil tuh misalnya hanya beberapa. R-nya itu berapa. N itu banyaknya datanya. R itu hanya yang ingin kita ambil atau yang kita amati. Selanjutnya kita akan masuk ke kombinasi. Definisi dari kombinasi. Kombinasi adalah bentuk khusus dari permutasi. Jika pada permutasi urutan kemunculan diperhitungkan, maka pada kombinasi urutan kemunculan diabaikan.
Ini misalnya kita punya huruf A, B, C, D. Kalau pada permutasi itu A, B, C, D dengan B, A, C, D itu berbeda. Tapi dalam kombinasi A, B, C, D dengan D, A, B, C itu sama. Jadi kalau pada permutasi bisa ada dua kemungkinan percobaan. Kalau pada kombinasi hanya satu kemungkinan percobaan. Bentuk umum dari kombinasi. Jadi ini ada CA kombinasi N, R sama dengan N faktorial dibagi R faktorial dikali N kurang R faktorial. Nah, ini keterangannya. Jadi kombinasi R objek dari N objek yang ada. N banyaknya objek keseluruhan dan R banyaknya objek yang diamati atau diberi perlakuan. Baiklah, selanjutnya kita akan ke studi kasus dan penyelesaian. Baiklah, pada studi kasus dan penyelesaiannya, langsung saja kita ke contoh kasusnya. Jadi, ada kasus di mana Fakultas Teknik akan memilih 4 orang bakal calon pengurus himpunan untuk kepengurusan yang baru. Terdapat 8 orang yang diajukan oleh masing-masing program studi sebagai bakal calon pengurus himpunan yang baru. Mereka berkumpul di aula. Di aula hanya menyediakan 4 kursi untuk bakal calon anggota yang terpilih. Tentukan yang pertama, banyaknya cara duduk. Yang kedua, banyaknya cara memilih bakal calon anggota. Baiklah, langsung saja kita ke penyelesaiannya. Jadi, banyaknya cara duduk dan yang sebelah sini soalnya. Kalau seperti ini berarti langsung saja ini misalnya berarti diketahui N banyaknya data itu ada 8. Ada 8 tadi ada 8 orang. Terus R-nya yang kita amati hanya 4 ya. Hanya ada 4. Banyaknya cara duduk. Untuk 4 kursi, banyaknya cara duduk, 8 orang, 4 kursi. Berarti ini ditanya, ini berarti pakai permutasi. Berarti permutasi 8,4. Jadi ini ditanyanya. Kenapa dia permutasi? Karena kan cara duduknya seperti yang kita tahu tadi. Kalau permutasi itu 1, 2, 3, 4 dengan 1, 2, 4, 3 itu berbeda. Jadi ini tidak sama kalau di permutasi. Kalau di kombinasi 1, 2, 3, 4 itu sama artinya dengan 1, 2, 4, 3 itu sama. Makanya kalau yang ini 2 kemungkinan, kalau yang ini cuma 1. Ini kalau kombinasi, ini yang permutasi. Kita yang ke ini tadi, berarti ingat rumus umum atau bentuk umum dari yang permutasi itu kan P N, R itu sama dengan N faktorial dibagi N dikurang P faktorial. Jadi kalau ini kita masukkan ke rumus, P sama dengan P masukkan ke rumus ya. P
8,4 NR sama dengan N-nya 8 per 8 dikurang 4 faktorial ini sama dengan, jadi kalau ini kan 8 faktorial per 4 faktorial, kalau di ini kan dia 8 dikali 7 dikali 6 dikali 5 4 3 2 1 dibagi ini 4 faktorial 4 dikali 3 dikali 2 dikali 1. Yang sama ini langsung aja kita coret karena ini sama, jadi dia 8 dikali 7 dikali 6 dikali 5 ini sama dengan 8 kali 7 56 dikali 30 ini dapat 1680 cara duduk. Jadi banyaknya cara duduk ada 1680 cara duduk untuk susunan untuk jawaban yang pertanyaan yang nomor 1. Selanjutnya kita ke pertanyaan yang kedua. Untuk pertanyaan yang kedua, itu banyaknya cara memilih bakal calon. Jadi ini berarti menggunakan kombinasi. Jadi diketahui NR. N-nya 8 ya, jadi banyak datanya 8. Bakal calon yang dipilih hanya 4, jadi R-nya juga 4. Berarti ini ditanya sama dengan kombinasi 8,4 N, R. Ingat bentuk umum atau rumus umum itu C N, R sama dengan N faktorial dibagi R faktorial N kurang R faktorial. Jadi bedanya rumus sama yang permutasi itu ada di sininya ya. Jadi ini bedanya dengan permutasi. Ada R faktorialnya. Jadi untuk jawabannya, jawab penyelesaian. Itu yang ditanya C 8,4 sama dengan, berarti masukkan ke rumus 8 faktorial bagi ini 4 faktorial 8 dikurang 4 faktorial, jadi ini sama dengan ini 8 faktorial dibagi 4 faktorial ini sama dengan 8 7 6 5 4 3 2 1 dibagi 4 faktorial berarti ini bukan dulu 4 3 2 1 ini sama, langsung coret, turun 8 dikali 7 6 5, ini ada 4 faktorial ya, jadi 4 3 2 1. Nah, untuk yang seperti ini, nah ini ya tadi kan, jadi kita pakai yang begini, ini dibagi ini, lalu ini dikali, dihabiskan. Nah, 8 bagi 4 jadi 2, ini juga 7, karena 3 dikali 2 6 ada di sini sama, dikurang dicoret-coret, habis ini 5, ini 1, jadi ini 2 kali 7 14 kali 5 sama dengan
70. Cara memilih. Jadi ada 70 cara memilih untuk bakal calonnya. Baiklah, langsung saja kita tadi studi kasusnya sudah dan penyelesaiannya sudah. Sekarang kita coba implementasikan dalam bahasa pemrograman. Sebelum itu kita punya diagram flowchart atau diagram alir. Jadi ini gimana cara program nanti akan berjalan, di mana kita punya, pertama kita mulai, lalu tampilkan menu pilihan. Di sini kita memberikan pada user atau pengguna untuk memilih apakah dia akan menggunakan permutasi atau kombinasi. Kemudian dia akan memilih, kalau dia pilih nomor 1, maka kita akan mengerjakan permutasi. Kalau user memilih nomor 2, maka dia akan mengerjakan kombinasi. Kalau user pilih 0, maka dia akan selesai. Jadi program berhenti. Jadi kalau pilih 1, user akan memasukkan N dan R-nya, kemudian akan diproses, ada hitungan untuk prosesnya, kemudian akan menampilkan hasil, kemudian dia akan kembali lagi ke pilihan. Jadi user menentukan pilihannya lagi, mau 1 atau 2. Kalau dia kemudian user memilih nomor 2, maka user akan memasukkan N dan R, kemudian program akan melakukan penghitungan, kemudian akan menampilkan hasil jawaban, dan dia akan kembali lagi ke pilihan. Jadi akan memilih 1 atau 2. Kalau sudah cukup, maka user akan memilih 0, dan maka program akan berhenti dan keluar. Atau selesai. Baiklah, langsung saja kita ke implementasi dalam bahasa pemrograman, yaitu bahasa pemrograman Python. Nah, jadi di sini kita ada langkah perhitungan permutasi. Yang pertama ini fungsi yang digunakan untuk perhitungan permutasi, di mana ada def permutasi nx atau rx ya. Hasilnya di sini kita jadikan yang 1. Kemudian ini misalnya kan n-nya kan 8. N-nya 8, R-nya 4. Kita masukkan di sini, hasilnya kan 1, 8 dikurang 4, itu hasilnya 4. Jadi untuk I dari range yang kita ambil, range awalnya 8, akhirnya 4 yang dikurangi 1. Maka seperti ini untuk proses perhitungan. Proses perhitungan pada permutasi. Ini prosesnya. Selanjutnya, kita akan lihat langkah perhitungan untuk kombinasi. Jadi, ini untuk yang kombinasi proses perhitungannya, di mana kita ada fungsi def, kombinasi, BK, CK. Jadi B ini dia sama juga dengan N, ini sama R ya. Hasil 1, hasil 2. Hasilnya kita melakukan perulangan lagi. Ini adalah proses untuk perhitungannya. Dan di sini nilainya kita simpan dulu sebelum nanti dipanggil. Selanjutnya ini adalah tampilan menu. Jadi di flowchart tadi ya, tampilan menunya jadi seperti ini tampilan menunya. Jadi kalau user memilih pilihan yang pertama atau permutasi, maka nanti akan tercetak ini. Kemudian user diminta untuk memasukkan nilai N dan nilai R, kemudian permutasi akan dihitung dan akan ditampilkan. Kalau user memilih kombinasi, maka akan ditampilkan kombinasi R object dari N object yang ada. Ini masukkan N, masukkan R-nya, kemudian banyaknya kombinasi yang terjadi akan
dimasukkan di sini N dan R yang kita masukkan tadi, masukkan ke dalam rumus, kemudian akan dicetak berapa banyak kombinasi yang terjadi. Nah, selanjutnya apabila user memilih pilihannya 0, maka exit, program berhenti. Jadi programnya berhenti. Kalau user salah memasukkan inputan angka, misalnya user memasukkan 3, karena kan 3 tidak ada dalam pilihan, maka akan keluar perintah pilihan salah. Selanjutnya, bagaimana sih outputnya? Jadi, outputnya ya seperti ini. Jadi akan tercetak. Ini kita menggunakan soal yang tadi, di mana yang fakultas tadi N-nya itu sama dengan 8, R-nya sama dengan 4. Jadi akan keluar menu pilihan, kemudian user memasukkan pilihannya nomor 1, kemudian masukkan N-nya 8, 4, sama jawabannya 1680, cara duduk. Kemudian user langsung lagi melakukan pilihan, lalu jawabannya yang nomor 2. Nah, ini juga 70 cara memilih. Kemudian ini kalau user ingin keluar atau selesai dari program, maka user tinggal menginputkan 0. Baiklah, sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada pertanyaan, silakan untuk komen di bawah. Semoga video ini dapat membantu. Sekian dari saya dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.